Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas SI4804 kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Judul dari tugas besar kami adalah Sistem Informasi Toko Floris. Tugas ini merupakan hasil kerja sama tim kami, yaitu dengan saya sendiri, Isya Rahma Arisna, dengan NIM 1020-22-400-187, dan rekan saya, Sabila Martasya, dengan NIM 1020-22-43005. Lola Larasati BR Pasaribu dengan NIM 1020-22-400-218. Zafir Akram Putra Wardana dengan NIM 1020-22-400-148 dan Radif Azuardi Aziz dengan NIM 1020-22-43052. Latar belakang. Di era digital, pelanggan mengharapkan layanan praktis dan mudah, termasuk ketika berbelanja bunga. Toko bunga tradisional seringkali menghadapi tantangan seperti jam operasional terbatas, stok yang tidak terpantau, dan proses transaksi yang rumit. Dari aplikasi sistem informasi Floris ini hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pelanggan dapat dengan mudah melihat stok bunga, harga, dan memesan. Sementara itu, untuk pemilik toko atau pengelola dapat mengelola produk dan transaksi dengan lebih mudah atau efisien. Tujuan dari pembuatan program ini yang pertama adalah efisiensi, yaitu mengelola produk dan transaksi lebih cepat dan mudah. Yang kedua ada kemudahan, yaitu pelanggan dapat dengan mudah melihat produk dan memesan secara online. Yang ketiga ada akurasi, mencegah pengelola membuat kesalahan dalam mengelola data dan transaksi. Dan yang terakhir adalah kepuasan pelanggan, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan layanan yang lebih cepat dan mudah. Setelah itu ada struktur data. Yang pertama ada tabel produk atau Flowers New, digunakan untuk menyimpan informasi produk. Nama kolom ID dengan tipe data integer dengan keterangan ID general untuk mengurutkan auto increment. Nama kolom order ID dengan tipe data integer, keterangan ID untuk transaksi. Nama kolom flower ID dengan tipe data integer, keterangan ID bunga yang dibeli. Nama kolom quantity dengan tipe data integer, keterangan jumlah yang dibeli. Nama kolom subtotal dengan tipe data desimal 10,2, keterangan total harga pembelian. Struktur data yang kedua adalah table orders, digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan dari transaksi yang dibuat. Yang pertama, nama kolom ID dengan tipe data integer, keterangan ID general untuk mengurutkan auto increment. Nama kolom customer name, tipe data varchar 100, keterangan menyimpan nama pelanggan. Nama kolom customer address varchar dengan keterangan menyimpan alamat pelanggan. Nama kolom total price dengan tipe data desimal 10,2 dengan keterangan total harga pembelian. Nama kolom order date dengan tipe data date time, keterangan waktu transaksi. Struktur data untuk tabel detail order atau order details, digunakan untuk menyimpan detail pesanan pelanggan. Yang pertama ada ID dengan tipe data integer, keterangan ID general untuk mengurutkan auto increment. Nama kolom order ID, integer, ID untuk transaksi. Nama kolom flower ID dengan tipe data integer, keterangan ID bunga yang dibeli.
nama kolom quantity dengan tipe data integer, jumlah yang dibeli, dan nama kolom subtotal dengan tipe data 10,2, keterangan total harga pembelian. Di sini saya akan menjelaskan proses flowchart. Yang pertama ada start. Proses dimulai dengan memulai program. Lalu ke bagian menu utama. Di sini ada 3 opsi. Ada admin, user, dan keluar. Di dalam proses admin, jika pengguna memilih opsi admin, mereka akan diarahkan ke menu admin. Di menu admin ini ada beberapa opsi untuk mengelola data bunga. Misalnya, ada lihat daftar bunga, menampilkan semua bunga yang ada dalam sistem. Ada tambah bunga, menambahkan data bunga baru ke sistem. Lalu ada update harga bunga, memperbarui harga bunga yang sudah ada. Lalu ada hapus bunga, menghapus bunga dari sistem. Lalu ada cari bunga berdasarkan nama, mencari bunga berdasarkan nama tertentu. Filter berdasarkan harga bunga. Ini memfilter bunga berdasarkan rentang harga tertentu. Kembali ke menu utama admin. Lalu ada operasi admin. Di dalam operasi admin ada banyak case. Case pertama itu jika memilih lihat daftar bunga, sistem akan menampilkan daftar sebuah bunga. Case kedua, jika memilih tambah bunga, pengguna akan memasukkan detail bunga baru untuk ditambahkan ke sistem. Case ketiga, jika memilih update harga bunga, pengguna akan memperbarui harga bunga yang sudah ada dalam sistem. Di case keempat, jika memilih hapus bunga, pengguna akan menghapus bunga dari daftar. Di case kelima, jika memilih cari bunga berdasarkan nama pengguna, akan mencari bunga dengan memasukkan nama bunga. Di case keenam, jika memilih filter berdasarkan harga bunga, pengguna akan memfilter bunga berdasarkan harga yang diinginkan. Di case ketujuh, kembali ke pilihan update harga bunga. Case 0, jika memilih kembali, pengguna akan kembali ke menu utama admin. Terus lalu ada default. Jika pilihan tidak sesuai dengan opsi yang diberikan, sistem akan kembali ke menu utama. Lalu ada proses user. Pilihan user, jika pengguna memiliki opsi user, mereka akan diarahkan ke menu user. Ada tambah pesanan, melihat keranjang belanja, konfirmasi keranjang belanja. Lalu ada else, jika pilihan tidak sesuai dengan opsi yang diberikan sistem akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Lalu ada proses pembayaran, detail pemesanan dan metode pembayaran. Pengguna akan memasukkan detail pemesanan dan memilih metode pembayaran. Menghitung harga, sistem akan menghitung total harga pesanan berdasarkan detail yang dimasukkan. Menampilkan total dan pemesanan selesai. Sistem akan menampilkan total harga pesanan dan mengonfirmasi bahwa pemesanan telah selesai. Lalu ada end, proses selesai dan pengguna akan keluar dari program. Alur utama program dari kelompok kami yaitu ada yang pertama menampilkan menu utama yaitu pelanggan, admin, dan exit. Program meminta input dari pengguna dan mengecek apakah input valid. Yang ketiga ada berdasarkan pilihan. Yang pertama masuk ke menu pelanggan, kedua masuk ke menu admin, lalu yang ke-0 itu keluar dari program. Jika input tidak valid, program menampilkan pesan error. Tugas admin yang pertama itu ada login. Admin diberikan 3 kesempatan untuk login menggunakan username dan password. Jika login berhasil, maka masuk ke menu admin. Tetapi jika gagal, kembali ke menu utama. Selanjutnya pilihan menu admin. Ada beberapa pilihan menu, yaitu yang pertama ada lihat semua stok, yaitu untuk menampilkan daftar harga, daftar bunga. Lalu yang kedua ada tambah bunga, yaitu untuk menambahkan bunga baru ke database. Lalu yang ketiga ada update harga bunga, yaitu mengubah harga bunga berdasarkan ID. Lalu yang keempat ada hapus bunga, yaitu untuk menghapus bunga berdasarkan ID. Lalu yang kelima ada cari bunga berdasarkan ID, yaitu untuk mencari bunga tertentu di database. Lalu yang keenam ada filter berdasarkan harga, yaitu untuk menampilkan bunga dengan harga maksimum tertentu. Lalu yang ketujuh, urutkan harga, mengurutkan bunga berdasarkan harga tertinggi atau terrendah. Lalu 0 kembali keluar dari menu admin. Selanjutnya masuk ke menu pelanggan. Yang pertama, kita di sini bisa melihat stok, yaitu untuk pelanggan bisa melihat daftar bunga yang tersedia.
Lalu yang kedua bisa menampilkan pesanan. Di sini pelanggan memilih bunga berdasarkan ID dan menentukan jumlah yang ingin dibeli. Lalu sistem menghitung total harga dan menambahkan bunga ke keranjang. Ketiga, konfirmasi pesanan. Pelanggan memeriksa keranjang belanja. Jika sesuai, pelanggan memasukkan nama dan alamat, lalu pesanan disimpan ke database. Lalu yang kelima, penjelasan teknis. Validasi input. Program selanjutnya mengecek apakah input valid untuk menghindari error. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi yang ada di program kami, yaitu yang pertama ada create. Fungsi create ini adalah sebuah fungsi untuk menambahkan barang. Nah, pada kasus berikut, fungsi create digunakan untuk menambahkan barang, yaitu berupa bunga dan beserta harganya. Seperti ini. Ini ada console write line, masukkan nama bunga, lalu user diminta untuk menginputkan nama bunganya, lalu ada console write, lalu masukkan harga bunga. Nah, di sini ada if else-nya, lalu ini ada seperti kayak untuk menyambungkan inputan user ke database yang sudah kita buat. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi read. Pada kasus berikut, yaitu fungsi read digunakan untuk melihat daftar stok bunga pada database. Seperti itu. Nah, lalu ada fungsi update yang gunanya untuk mengupdate barang-barang atau bunga-bunga yang ada di database kita. Seperti ini contohnya, update bunga, lalu user diminta untuk menginputkan ID bunga yang ada di database. Seperti itu teman-teman. Lalu ada fungsi delete. Nah, fungsi delete ini berfungsi untuk mendelete bunga dari database kita, yang dimana fungsi delete ini harus menggunakan ID bunga yang ada di database kita. Seperti itu. Nah, sekarang adalah fungsi searching. Fungsi searching ini merupakan fungsi yang fungsi searching ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mencari data atau barang atau bunga dari database, yang dimana fungsi ini akan berjalan ketika admin, ini khusus buat admin ya, yang tadi juga buat admin juga, ketika admin memasukkan ID bunga. Seperti itu. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya ada filtering, yang dimana di sini filteringnya itu kita menggunakan harga maksimum. Jadi misalnya kalau saya input harga maksimum 20.000, maka program akan menampilkan produk-produk yang harganya di bawah 20.000. Begitu. Selanjutnya ada sorting. Di sini ada dua pilihan, yaitu sorting menggunakan harga tertinggi atau harga terendah, di mana harga tertinggi menampilkan harga dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Begitu juga untuk opsi kedua, yang dimana menampilkan harga paling murah dulu, baru harga paling tinggi. Selanjutnya ada array. Array di sini digunakan untuk menyimpan string username dan password. Ini contohnya Zafir.
dengan passwordnya 48. Nah, ini berguna untuk di menu login admin. Selanjutnya ada function. Di sini ada 4 function. Yang pertama ada fungsi utama atau main. Yang kedua fungsi admin menu. Yang ketiga fungsi display flower. Yang keempat fungsi pelanggan menu. Selanjutnya ada alternative flow. Di sini beberapa contoh alternative flow itu misalnya kalau input kita bukan angka, maka program akan menampilkan input tidak valid, masukkan angka. Nah, ini akan terus berulang-ulang sampai kita memasukkan input yang valid, yaitu angka. Di sini contoh yang kedua, kalau misalnya username atau password kita salah, maka di sini program akan menampilkan username atau password salah, titik percobaan lagi. Nah, di sini saya memasangnya hanya bisa 3 kali percobaan. Terus di sini ada beberapa contoh lagi, misalnya kalau ID tidak valid, maka program akan berulang lagi. ID tidak valid, harga tidak valid, harga tidak valid. Nah, selanjutnya di sini ada exception. Di sini contoh exception-nya adalah di saat kita ingin input nama dan alamat pelanggan. Nah, di sini nama dan alamat pelanggan itu tidak boleh kosong. Kalau kosong, maka program akan menampilkan exception nama dan alamat pelanggan tidak boleh kosong. Begitu juga dengan total harga. Nah, di sini total harga pesan itu tidak boleh 0 atau negatif. Lalu selanjutnya, nah di sini ada beberapa contoh exception lagi. Kalau misalnya koneksi ke database mati, maka program akan menampilkan kesalahan koneksi ke database. Selanjutnya di sini ada validasi input atau error umum. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka program akan menampilkan terjadi kesalahan beserta error message-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini kita akan mengerun program yang setelah kita buat. Yang pertama akan muncul menu utama, yaitu ada pelanggan, admin, dan exit. Kita pilih satu untuk menuju ke menu pelanggan, dan di sini terdapat daftar stok. Dan kita ingin menambahkan bunga 1, masukkan jumlah 2. Di sini kita bisa menambahkan bunga lain, tapi jika tidak kita bisa langsung lanjut. Dan di sini terdapat konfirmasi keranjang, apakah keranjang sudah sesuai. Terus ada detail pemesanan, jadi kita akan memasukkan nama dari pemesan dan alamat pemesan untuk dikirim produknya. Setelah itu kita akan memencet enter untuk kembali. Kita akan kembali ke menu awal, setelah itu kita akan ke menu admin, mengisi username dan passwordnya. Setelah itu pencet enter, ada konfirmasi admin. Di sini terdapat admin menu. Yang pertama ada melihat daftar stok. Kemudian 2 ada tambah bunga. Di sini kita bisa menambahkan nama bunga. Setelah itu masukkan harga bunga. Dan bunga berhasil ditambahkan. Setelah itu kita melihat daftar stok lagi, apakah Rafflesia dan harganya sudah masuk. Kemudian kita ke update harga bunga. Yang pertama kita harus memasukkan ID dulu, kemudian baru kita bisa mengubah harga bunganya. Setelah itu ada tanda konfirmasi, kita akan kembali lagi ke daftar stok untuk melihat updatean harga. Setelah itu kita menuju ke hapus bunga. Kita memilih ID untuk menghapus bunganya. Setelah itu ada pesan konfirmasi dan kita melihat daftar stok lagi apakah sudah terhapus bunga Rafflesia tadi. Selanjutnya kita akan
melanjutkan ke cari bunga berdasarkan ID. Jadi kita hanya perlu memasukkan ID, setelah itu bunga akan muncul. Selanjutnya kita akan memilih 6, yaitu filter berdasarkan harga. Di sini kita memasukkan harga maksimum dan akan memunculkan filtering dari harga tersebut. Selanjutnya ada pilihan ketujuh, yaitu mengurutkan harga. Kita akan memilih 1 untuk mengurutkan harga tertinggi. Jika kita memilih 2, maka akan menampilkan harga terendah dari harga terendah. Setelah itu kita memilih pilihan 0 untuk kembali dan memilih pilihan 0 lagi untuk selesaikan program. Jadi kesimpulan dari sistem informasi toko Floris ini yang berbasis terminal dibuat untuk membantu pengelolaan bisnis Floris secara sederhana dan efisien. Program ini mempermudah pelanggan dalam melihat daftar produk, melakukan pembelian, dan mendapatkan informasi tentang produk bagi admin. Program ini menyediakan fitur untuk menambah, memperbarui, dan menghapus data produk dengan mudah, yang semuanya terintegrasi dengan database, sehingga data tersimpan dengan aman dan akurat. Secara keseluruhan, program berbasis terminal ini dirancang untuk membuat pengelolaan Floris menjadi lebih praktis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman yang nyaman bagi penggunanya. Demikian presentasi tugas besar kami. Kami berharap hasil dari tugas ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kelompok kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen atas bimbingannya dan kepada teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kami, baik dari segi materi maupun teknis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.